Hai, jadi hari ini gue mau ngomongin dua hal yang sering banget bikin kepala panas, dada sesek, dan dompet kering. Mental health dan duit, kombinasi yang chef's kiss, ya kan? Satu bikin lo nangis di kamar, satu lagi bikin lo nangis di ATM. Kadang dua-duanya bareng, multi talenta banget hidup ini. Jadi gini, gue nggak tahu ya lo pernah ngalamin nggak, tapi ada momen-momen hidup di usia 20-an tuh yang bikin lo duduk di kasur jam 2 pagi, liatin langit-langit sambil mikir, gue besok makan apa ya? Dan gue sebenarnya mau jadi siapa sih? Terus otak lo jawab, mending tidur. Nanti juga lupa. Tapi kenyataannya enggak. Lo bangun tidur dan surprise! Masalahnya masih di situ, bahkan sekarang nambah karena saldo tinggal 23.000 dan lo belum beli pulsa. Klasik, gue pribadi ngerasa overthinking soal duit itu kayak racun halus. Nggak langsung bunuh, tapi bikin lo anxious, gampang capek, terus jadi males ngapa-ngapain. Pernah nggak sih, lo pengen mulai sesuatu, bikin karya, daftar kerja, atau sekadar buka laptop, tapi nggak bisa karena lo lagi stres mikirin gimana cara bayar kos bulan depan. Itu tuh real, dan kadang bukan karena lo nggak kerja keras, tapi karena lo hidup di dunia yang bikin lo harus bayar buat napas lega. Terus, orang-orang bilang, ya makanya nabung. Bro, gimana mau nabung? Belanja bahan pokok sekarang aja lebih mahal dari validasi dari orang tua. Kita hidup di zaman dimana harga teh botol bisa bikin lo mikir dua kali. Haus banget sih gue. Atau ini cuman sugesti. Tapi jujur ya, yang paling nyebelin dari anxiety soal duit adalah dia tuh suka nyamar. Lo ngerasa capek terus, malas ketemu orang, gampang kesel. Terus lo kira lo cuman introvert atau PMS. Padahal sebenarnya lo stres karena ngerasa hidup gak aman secara finansial. Dan itu valid, lo gak lebay. Kita gak lebay, dunia emang berat. Gue pernah kok di titik ngerasa iri banget lihat orang lain kayaknya hidupnya enak. Gaji stabil, liburan terus, mobil baru, skincare glowing. Sementara gue hidup dari diskon Indomaret dan berharap ada cashback aja udah bikin bahagia. Tapi lama-lama gue sadar, hidup bukan lomba cepet-cepet kaya. Apalagi kalau kayanya cuma buat pamer. Akhirnya gue belajar buat jujur sama diri sendiri. Oke, hidup lo gak sempurna. Lo gak punya semua hal sekarang. Tapi lo masih jalanin hari. Lo masih bertahan. Dan itu keren banget. Jadi kalau lo hari ini lagi ngerasa overthinking soal masa depan, soal duit, soal kenapa hidup gak sebagus Instagram orang lain, gue cuman mau bilang, sama, lo gak sendiri dan gak apa-apa banget lo ngerasa capek, bingung, atau takut. Tapi jangan diem sendirian terus. Cerita ke teman, journaling, atau bahkan nonton video kayak gini, itu bentuk self-care juga. Hidup kita emang kadang kayak trial version, ada limitnya, kadang error, dan kadang disuruh upgrade ke versi premium, tapi duitnya gak cukup. Tapi selama kita masih bisa bangun tiap pagi dan coba lagi, itu udah cukup powerful sih. Jadi pelan-pelan aja, duit bisa dicari, tujuan hidup bisa diraba, dan lo gak harus sempurna buat jadi berharga. By the way, satu hal yang kadang gak disadari ya, adalah gimana pengaruh lingkungan dan sosial media tuh ngebentuk cara kita mandang uang. Lo scroll TikTok 5 menit, terus langsung ngerasa hidup lo salah arah. Ada yang umurnya baru 22 udah punya bisnis, rumah, jalan-jalan ke Jepang, pakai outfit mahal. Meanwhile lo masih mikir besok mau beli Indomie atau telur dadar. Dan itu tuh bikin lo mikir, gue ketinggalan jauh banget ya, gue salah jalan ya. Padahal, ya algoritma emang nyaring yang keren-keren aja, gak ada yang posting momen pas saldo tinggal 6.000, terus nebak-nebak bensin dulu atau makan dulu. Tapi disitulah jebakan mentalnya. Kita ngebandingin highlight orang lain sama behind the scenes hidup kita sendiri. Dan kalau lo terus-terusan mikir kayak gitu, lo bakal stuck di perasaan minder dan gak cukup. Lama-lama bukan cuman capek finansial, tapi juga capek emosional. Makanya penting banget buat lo regulate. Bukan cuman duit lo, tapi juga pikiran lo. Gue pribadi mulai ngelakuin hal-hal kecil kayak tulis pengeluaran dan pemasukan harian, pakai notes HP doang, bikin budget buat self reward biar nggak ngerasa bersalah tiap jajan, dan yang paling penting ngasih afirmasi ke diri sendiri walau kadang cuma di kamar mandi pas gosok gigi, kayak oke, hari ini gue nggak kaya tapi gue belajar satu hal baru, gue jujur sama diri gue nggak nyerah. Itu powerful banget, serius, karena pada akhirnya bukan seberapa banyak lo punya duit yang bikin lo tenang, tapi seberapa lo bisa berdamai sama realita lo sekarang sambil tetap jalan pelan-pelan ke versi hidup yang lo mau. Duit emang penting, tapi kalau lo kehilangan diri lo sendiri selama ngejar duit, itu malah rugi yang lebih mahal. So, kalau lo butuh denger ini, lo nggak gagal, lo lagi proses, lo nggak sendiri. Nggak semua orang punya privilege yang sama, dan nggak semua orang jalan hidupnya harus sama. Yang penting, lo tetap coba. Hari ini cukup, lo cukup, dan kalau lo ngerasa belum cukup, lo nggak harus lari. Lo boleh pelan-pelan. Thanks udah nonton sampai sini.
Kalau video ini sedikit aja bikin lo ngerasa lebih ringan, boleh banget lo share ke temen lo yang mungkin juga lagi overthinking soal duit and masa depan. Dan ingat, hidup bukan lomba, tapi kalau kita bisa sama-sama jalanin bareng, ya siapa tahu bisa lebih ringan.